Sedikit saya ingin menyampaikan pandangan terkait tema yang diangkat pada festival tahun ini, karena menurut saya temanya sangat menarik sekali ketika kita berbicara kehidupan dunia pasca terjadinya perang, setidaknya hampir setahun yang lalu, dan juga ada pandemi dan sebagainya. Apabila kita mengingat beberapa bulan yang lalu ketika Presiden Indonesia Bapak Jokowi melakukan kunjungan ke Ukraina, ke Rusia. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia mencintai yang namanya perdamaian. Standing position kita sebagai warga negara Indonesia adalah cinta damai. Kunjungan tersebut tidak ada motif apapun kecuali ingin turut mengambil serta sebagai mediator. Kita semua menginginkan perang yang terjadi cepat usai dan selesai. Ini adalah wujud praktik diplomasi ala Indonesia yang tidak memihak kepada blok manapun. Kita sebagai bangsa berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri. Namun, soal perdamaian abadi adalah cita-cita konstitusional bangsa kita. Kita semua tahu bahwa perang membawa dampak yang signifikan, membawa penderitaan bagi banyak rakyat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia salah satunya. Meskipun perang ini tidak melibatkan bangsa kita, namun dampaknya akan terasa. Sehingga kunjungan yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah langkah preventif agar negara-negara lain, termasuk negara kita, Indonesia, tidak mengalami krisis. Apabila kita ingat, di Indonesia, ketika ada masalah, ada perselisihan, kita selalu menyelesaikannya dengan berkomunikasi yang baik. Kita selalu ngobrol. Dalam derajat tertentu, kita berdiplomasi. Ini adalah budaya bangsa kita. Bapak Jokowi juga sadar hal tersebut. Maka dari itu, beliau melakukan kunjungan ke Ukraina, kunjungan ke Rusia secara terpisah. Terlepas apapun hasilnya, perlu diingat bahwa Indonesia tidak memihak pada siapapun dan mengedepankan perdamaian. Itu saja. Fokus pemerintahan saat ini adalah bekerja dan aksi secara nyata agar krisis dunia yang terjadi tidak memicu krisis-krisis lain, contohnya krisis pangan, dan krisis-krisis ini bisa terselesaikan dengan baik. Itu adalah menjadi fokus dari kita semua dan fokus juga dari Bapak Presiden yang sedang beliau kerjakan. Dan perlu diingat, peperangan ini pada akhirnya juga akan berdampak pada negara kita Indonesia. Kita harus waspada pada krisis energi, krisis keuangan, atau bahkan krisis kemanusiaan. Kunjungan Bapak Presiden juga membuktikan bahwa ini adalah demi kepentingan masyarakat Indonesia. Kita ingin kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Saya mengapresiasi anak-anak muda yang menunjukkan bahwa walaupun masih muda, teman-teman mau dan teman-teman itu berani untuk berbicara. Karena kita anak muda harus mampu berbicara mengenai isu yang lebih besar dibandingkan diri kita, kelompok kita. Kita harus masuk ke tema-tema populasi, inklusivitas, perempuan, anak, dan sebagainya. Karena eksistensi kita mestinya hadir sebagai solusi dari populasi. Aksesibilitas, inklusivitas adalah upaya yang kita perjuangkan. Kita adalah warga kelas dunia, the world citizen, yang menyelesaikan permasalahan bukan hanya untuk diri kita, tapi menyelesaikan ketimpangan yang menjadi masalah dunia abad ini. Mengatasi ketimpangan ini, karena ini adalah musuh kita hari ini, bukan lagi tentara, apalagi alien gitu. Karena ketimpangan ini berdampak ke seluruh aspek kehidupan kita. Maka hadirnya kita bersama negara menciptakan keadilan untuk semua. Tentunya akan banyak kebijakan-kebijakan yang bisa didiskusikan, masukan, dan bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang paling menderita, yaitu kelas-kelas bawah. Adanya gap antara kelas atas dan kelas bawah
yang harus diformulasikan, mencari titik keseimbangan kebijakan yang mudah-mudahan didiskusikan dalam forum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat menjalankan festivalnya, enjoy dan happy, dan sukses selalu. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan diridhoi dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.